Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat terkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Allah yakni Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri dulu ya. Nama Akang Zainal Abidin, Akang dari STAI Dr. Hajat Mutaqin Purwakarta semester 1. Jadi di sini Akang sedang ada tugas dari pendidikan Pancasila, yaitu mengadakan diskusi dengan siswa. Jadi nanti bertukar pikiran, dan tema yang akan bawa yaitu Islam dan Pancasila. Islam dan Pancasila. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan, ada yang tahu apakah itu Pancasila? Pancasila, setahu kalian tahu? Boleh angkat tangan. Jangan. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar yang menjadi landasan utama bangsa Indonesia. Oke, jawabannya tepat ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu sebuah ideologi, ya. Ideologi apa? Ada yang tahu? Ideologi. Jadi ideologi itu sebuah gagasan ya, sebuah gagasan atau ide-ide ya, sebuah gagasan atau ide-ide. Jadi Pancasila itu kata singkatnya itu ideologi ya, ideologi. Kalau misalnya yang tadi dijelaskan itu singkatan dari arti dari kata Pancasila itu Panca 5 sila dasar. Panca 5 dasar. Nah, Pancasila ini dibentuk atas hasil kesepakatan bersama, yaitu yang kita ketahui ya, kalau tidak salah di pelajaran kelas 10 itu ada yang disebut dengan Panitia 9 ya. Panitia 9 salah satunya itu di dalamnya itu ada Insinyur Soekarno, ada Aang Marawis kalau tidak salah ya. Terus ada putra pendiri Nahdlatul itu Wahid Hashim, Kiai Haji Muhyiddin Hashim, itu salah satu Panitia 9 ya, itu. Jadi pada Pancasila ini dibentuk atas kesepakatan ya. Jadi makna hakikat dari Pancasila itu yaitu kesepakatan. Nah, Pancasila sebagai kesepakatan tujuannya itu ya, bukan untuk menggantikan agama ya, atau mensejajarkan dengan agama. Kadang-kala ada orang yang berbicara tentang ya, jangan mengikuti Pancasila, cukup mengikuti agama saja ya. Padahal tidak begitu. Bahwasanya agama itu Pancasila itu dari agama ya, tapi Pancasila bukan agama gitu ya. Nah, terus kenapa sih ideologi negara kita itu dibentuknya itu Pancasila, bukan dari agama Islam, bukan dari agama Hindu atau Buddha? Kenapa? Ada yang tahu? Karena sesuai dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi ada dari satu. Oke, nah itu Jadi disatukan semua agama. Budaya itu disatukan dalam Pancasila. oke. Nah, gitu ya. Kenapa sih Pancasila ideologi negara tidak menggunakan agama, tidak menggunakan agama Islam, tidak menggunakan agama Hindu? Apakah bisa menggunakan agama ideologinya yaitu agama Islam, dan mungkin mengambilnya dari Al-Quran mungkin sebagai ideologinya, tetapi apakah bisa menjamin kesatuan dan persatuan negara ini? Tidak kan, tidak. Kalau secara pemikiran juga kan tidak akan menjamin persatuan dan kesatuan negara ini.
Jadi semuanya sama-sama diuntungkan, ya. Sama-sama diuntungkan. Nah, kadang-kala masih ada orang-orang, masih ada golongan-golongan atau oknum-oknum yang ingin menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia, ya. Bahwasannya jangan mengikuti Pancasila, ya, cukup mengikuti agama saja. Jangan mengikuti Pancasila, cukup bersumber dari Al-Quran saja. Padahal tidak seperti itu kan, tujuannya itu yaitu tadi, tujuannya itu untuk menjamin persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Padahal di dalam setiap butiran-butiran Pancasila itu yang lima itu kan semuanya itu dari konsep agama Islam, betul tak? Ya, semuanya dari konsep agama Islam, ya. Semuanya sangat kental sekali dengan konsep agama Islam. Beri contoh ya, contoh nih, satu, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan ada dalam Al-Quran. Apa sih? Qul huwallahu ahad. Itu menceritakan tentang tauhid, ketuhanan. Kan kenapa enggak Allah yang Maha Esa? Kenapa? Nah, itu karena makna Tuhan ini di sini umum, ya. Di agama Islam bisa menyebut Tuhan, ya, menyebut Tuhan. Agama Kristen bisa menyebut Tuhan. Jadi semuanya sama-sama diuntungkan. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan tauhid, ya. Terus ada yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, makna kemanusiaan di sini yaitu kebebasan, ya. Jadi kebebasan, misalkan Kang Hasbi mau ini mau itu bebas, silahkan. Misalkan Teh Rina mau ini mau itu, silahkan bebas. Tetapi harus dilanjutkan, yaitu dengan yang adil. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus adil. Walaupun kita bebas, tapi kita harus adil, ya. Harus adil. Jadi contoh menempatkan sesuatu pada tempatnya itu seperti ini. Seperti kalian, misalkan udah habis dari warung nih, jajan, lalu ada sampahnya, kalian itu simpen ke tempat sampahnya, itu namanya adil. Kalau kalian buang sembarangan, di mana itu namanya tidak adil. Itu maknanya secara sederhana. Terus beradab, ya. Nah di sini beradab, kalian tahu beradab apa itu? Berakhlak. Oke, beradab, berakhlak. Ya. Kalau adil itu tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau beradab itu memposisikan diri pada tempatnya. Maksudnya jadi gini, kita harus bisa memposisikan nih, ketika di hadapan pemerintah harus gimana, ketika di hadapan Tuhan harus gimana. Nah itu yang disebut dengan beradab. Jadi memposisikan diri pada tempatnya itu, ya. Jadi makna kemanusiaan yang adil dan beradab itu, walaupun kita bebas, walaupun kita yang bebas mau ngapain, tapi harus tetap dilandasi atas keadilan dan juga beradab. Lalu ada butir Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia ini sangat kental sekali dengan ajaran Islam, ya. Ajaran Islam kalau tidak salah ada di dalam surah Al-Imran, ya. Surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi watasimu bihabillahi jami'an wala watafarraqu. Itu kalau tidak salah 103 Al-Imran. Yang artinya itu berpegang teguhlah kalian semua pada agama Allah dan jangan bercerai-berai, ya. Jangan bercerai-berai. Nah ini kan sama dengan maknanya Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia. Lalu ada sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi makna kerakyatan di sini itu yaitu kerakyatan itu berarti ada yang pimpin dan ada yang dipimpin. Yang pimpin siapa? Kalau kita presiden. Yang dipimpin siapa? Rakyat. Itu namanya kerakyatan, ya. Kalau nggak salah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya. Jadi pemimpin harus hikmat, kebijaksanaan dan juga harus bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan itu. Lalu kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah harus adil. Kan di dalam agama Islam juga kan harus diajarkan bahwa kita itu harus adil. Dan tadi pada butir
Pancasila. Tapi kenapa sih? Padahal kan Pancasila itu sudah dari agama Islam. Tapi kenapa masih ada bahkan orang-orang Islam yang masih belum bisa menerima Pancasila itu sebagai ideologi agama? Ya. Mungkin dari apa yang akan mendapat, jadi orang-orang tersebut itu mereka itu berpikiran begini, dengan Pancasila pun agama bisa, dengan Pancasila negara bisa dipimpin, apalagi dengan Al-Quran yang lebih sempurna gitu kan. Tetapi secara pemikiran kita pun rasanya tidak mungkin ya, tidak mungkin karena kita kan negara majmuk. Jadi beragam warna ya, beragam warna kan. Dari agama kita kan ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu dan lain-lainnya pun. Dan dari suku pun banyak kan, ada suku Sunda, ada suku Dayak dan lain-lainnya. Nah itu. Terus gimana kalau misalkan negara Indonesia ini ideologinya tidak dengan Pancasila? Coba ada yang berpendapat apa yang terjadi jika negara Indonesia tidak berideologi Pancasila? Coba. Ya tadi pertama udah jelaskan kalau misalkan kita mengambil dari agama, apakah bisa menjamin kesatuan dan persatuan negara Indonesia? Ya, belum tentu kan, belum tentu menjamin karena ya tadi banyak agama-agama di negara kita. Terus mengapa negara Indonesia memakai Pancasila sebagai dasar negara bukan agama? Yaitu tadi ya, karena kita menyesuaikan, menyelaraskan dengan keadaan bangsa Indonesia ya, dengan keadaan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini beragam-ragam agama, beragam-ragam suku, makanya Pancasila lah sebagai ideologi negara ini. Nah itu mungkin itu salah satunya ya yang dapat akan sampaikan mengenai Islam dan Pancasila. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau membantu akan di depan, silakan. Tidak ada yang mau bertanya. Bisa bertanya apa terkait pembahasan tentang tadi? Lalu apa hubungannya agama dengan Pancasila? Oke, pertanyaan dari Kang Hasbi ya. Pertanyaan dari Kang Hasbi, apa hubungannya agama dengan Pancasila? Hubungannya itu keduanya itu saling berkaitan, saling mengaitkan, saling berkaitan, saling mengaitkan. Kenapa? Ya itu tadi ya. Karena Pancasila itu dari agama dan agama itu bukan, dan Pancasila itu bukan agama. Seperti yang dikatakan oleh salah satu ulama dari Tasikmalaya, Suryalaya, Syekh Ahmad Suhaibul Wafatul Arifin. Beliau menitipkan kepada muridnya, ya, kepada muridnya, yang dititipkan itu apa? Bukan rukun iman. Yang dititipkan oleh beliau bukan rukun iman, tapi apa? Pancasila. Waktu itu, waktu zaman Pak Soeharto, kalau nggak salah tahun 70-an, ya, pada waktu zaman Soeharto, dan kebetulan Pak Soeharto itu presiden kita pada waktu dulu, beliau juga merupakan murid dari Syekh Ahmad Suhaibul Wafatul Arifin, ya, Tasikmalaya, Suryalaya, menyampaikan titip Pancasila, ya, yang titip Pancasila bukan rukun iman, ya. Dan beliau mengatakan bahwasannya Pancasila itu dari agama dan Pancasila bukan agama, yaitu jadi hubungan Pancasila dengan agama itu sebagai saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Pancasila bisa diterima oleh agama dan agama pun dapat mengapresiasi atas nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila. Nah itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Silakan. Kenapa kamu mengambil atau membawa tema tentang Islam dan Pancasila? Apa hubungannya? Oke, kenapa saya membawa tema Islam dan Pancasila? Ya, kenapa? Karena mungkin pilihan juga ya, karena di tugas UAS kan ini
mengambilnya dari TPS, jadi sesuai apa yang telah Akang pelajari. Dan menurut Akang ini kan suatu hal yang menarik sih, apalagi kita selaku penerus bangsa harus tahu nih, jangan sampai kita dipengaruhi oleh sesuatu pemahaman-pemahaman yang dapat memecah belahkan negara Indonesia, ya. Jangan sampai ya tadi kan bahwasanya jangan mengikuti Pancasila, cukup mengikuti agama saja, tidak seperti itu ya. Jadi apa hubungannya Islam dengan Pancasila? Mungkin hampir sama dengan agama ya. Kalau misalkan agama mah campur pautnya umum ya, agama mah umum, kalau Islam mah khusus. Mungkin hubungan Pancasila dengan agama itu, dengan agama Islam itu, yaitu Pancasila itu mengandung nilai-nilai ruh yang ada di dalam agama Islam. Seperti tadi kan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa, Allah kan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kitanya harus adil dan juga beradab. Terus persatuan Indonesia, bahwasannya kita harus bersatu padu, jangan ada perpecahan di antara kita, ya. Jangan ada perselisihan yang akan mengganggu kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Mungkin itu cukup ya, itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Sok. Nah, 5. Itu kalau misalkan nggak ada, ya udah. Jadi kesimpulannya itu ya, langsung aja kesimpulan bahwasannya agama dan Pancasila, Islam dan Pancasila itu bukan sesuatu hal yang saling bertolak belakang, ya, bukan suatu hal yang saling bertolak belakang. Seperti ini, kamu ingat bagaimana jika ada seseorang yang bertanya harus memilih agama atau Islam? Nah itu, ya. Coba akan bertanya kepada kalian bertanya, kalian memilih Pancasila atau Islam? Coba, ada yang mau menjawab Pancasila atau Islam? Pancasila berarti secara tidak langsung sudah masuk ke dalam kesyirikan kalau memilih Pancasila. Nah ini, kalau misalkan ada yang bertanya ya, memilih Pancasila atau agama atau Islam, ini itu bukan suatu hal yang harus dijawab. Ya, kalau kata Buya Yahya itu, pertanyaan seperti ini dapat menghancurkan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Kalau misalkan ada yang melontarkan pertanyaan seperti demikian, harus dipertanyakan kepada yang bertanya, apakah dia yakin terhadap Pancasila ataupun sebaliknya yakin tidak terhadap agama Islam. Ya, jadi jawabannya kumaha? Jadi tidak ada jawabannya. Jawabannya karena Pancasila dan Islam itu bukan sesuatu, Pancasila dan agama itu bukan sesuatu hal yang bertolak belakang. Malah keduanya itu saling berkaitan. Ya. Kalau kata Buya itu, pertanyaan seperti ini dapat menjadi fitnah, ya. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya itu ya tadi, kita juga harus mengetahui pemahaman tentang Pancasila, ya, tentang Pancasila juga, tentang Islam juga, ya, karena ketika kita mengurusi suatu negara, ya, barangkali di sini nanti suatu hari nanti akan ada yang menjadi pemimpin, ya. Kalaupun tidak ada yang menjadi pemimpin, kita pun sama tentang kenegaraan kita harus paham, tentang agama pun apalagi harus paham, karena keduanya itu saling berkaitan, ya, saling menguatkan, ya. Gitu. Mungkin itu kesimpulannya.
pembahasan terakhir yaitu hubul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Sekian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.